Dan akhirnya saya disertifikasi di situ untuk menjadi trainers tadi ya, sampai saat ini, dan membawa kurang lebih hampir setiap tahun itu, ini khusus Jawa Timur NTT aja ya, itu bisa membuat hampir semua sales kita bisa jualan di angka. Setiap tahun itu 1 juta. Wah, Masya Allah. Unit. 1 juta unit, teman-teman. Setiap tahunnya. Setiap tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo Sobat Duta, hari ini kita sedang kedatangan tamu istimewa, sang motivator muda. Beliau berasal dari kota Sidoarjo. Beliau bernama Kak Agung Arifin. Beliau ini lulusan dari kampus Untak yang berlokasi di kota Surabaya. Beliau berasal dari Fakultas Psikologi. Nah teman-teman, beliau ini memiliki pengalaman kurang lebih sekitar 20 tahun di dunia professional training dengan fokus pada customer service dan juga sales marketing. Benar kan ya Kak ya? Iya, betul sekali. Sudah. Sebelum kita mulai ke pertanyaan pertama nih Kak, kita boleh nggak sih kenal lebih dekat sama Kak Agung? Boleh. Ya boleh, mau tanya apa kira-kira ini? Kenalan dulu Kak untuk teman-teman yang ada di rumah. Ya, silakan. Dulu buat teman di seluruh dunia ya, karena udah pakai mainan gini kan, yang nonton nggak cuma orang sini aja ya, jadi dari hampir seluruh dunia bisa akses selama itu ada internetnya. Dan mohon izin untuk memperkenalkan diri, nama saya Agung ya, jadi saya lahir aslinya dari Sidoarjo gitu ya, kemudian besar juga di Sidoarjo, cuman sempat mengalami beberapa kegiatan secara level di internasional. Jadi dulu sempat jadi alumni di kegiatan pertukaran pemuda Indonesia Inggris pada saat itu di tahun 2003, dan saya salah satu di antara para mahasiswa yang ada di Indonesia untuk bisa lolos sampai ke sana ya. Dan kemudian melanjutkan lagi perkuliahan dan segala macamnya. Nah, ini masuk di fakultas apa tadi? Psikologi ya. Alhamdulillah lulus dengan cukup memuaskan bagi saya. Tapi yang lain jangan sampai niru, karena itu konteksnya dulu saya sebagai ibaratnya adalah mapala kalau orang-orang yang anak-anak biasa bilang mapala. Mapala bukan mahasiswa pecinta alam, tapi mahasiswa paling lama karena lulusnya agak lama. Kenapa? Ya karena banyak aktivitas yang dilakukan di konteks bahwa belajar tidak cuma belajar, tapi juga berbagai macam aktivitas yang membuat saya bisa menjadi seorang trainers sampai saat ini. Ya tadi ya, tuh kalau tadi dikatakan sebagai trainers di customer service ataupun pelayanan, yang lebih tepatnya di salah satu perusahaan otomotif ya cukup terkemuka di Indonesia yang kita tahu namanya adalah Astra Honda Motor. Jadi saya bekerja di wilayah Jawa Timur dan juga di Nusa Tenggara Timur. Sampai saat ini alhamdulillah saya nggak tahu udah sekian ribu orang yang saya training, yang saya coba untuk belajar bersama sebagai seorang trainer, sebagai pembelajar aktif bersama mereka dan membawa perubahan bagi kehidupannya dia dan juga masyarakat sekitarnya. Seperti itu, Kak Jumita. Masya Allah terus sekali ya teman-teman. Ini juga bisa jadi ilmu jariah buat Kak Agungnya sendiri. Amin. Harapannya seperti itu. Ya. Oke, terima kasih Kak Agung atas perkenalan singkatnya. Nah, masuk ke dalam pertanyaan pertama nih ya teman-teman. Ya. Profesi yang Kakak raih saat ini memang cita-cita mulai dari awal atau karena suatu proses sehingga teraih saat ini? Boleh diceritakan? Ya, kalau cita-cita itu kan dulu disampaikan waktu kecil ya. Iya. Di waktu kecil ya cita-citanya macam-macam. Kadang ada jadi astronot, kadang jadi pilot, ya jadi dokter, itu udah yang dibawain sejak masa kecil. Tapi ketika semakin lama semakin besar bahwa cita-cita ini tidak sekedar cita-cita sejak kecil, ya. Tapi ada proses yang menuju ke sana. Yang saya tahu bahwa itu nggak cuma sekedar cita-cita ataupun vision semata, tapi tadi harus ada proses di sana. Sehingga menyadari bahwa kekuatan saya ada di human relationship, artinya berada di wilayah saya berinteraksi dengan orang, saya mempelajari gerak-gerik orang, saya mempelajari psikologi seseorang. Ya ini apa? Dengan konteks saya memahami. Ini istilahnya kalau dalam bahasa psikologi itu disebut dengan preferensi, Kak Jumita. Preferensi itu modal dasar yang membuat dia bisa menjadi jauh lebih sukses melampaui dari teman-temannya itu. Meskipun berkembang
sesuai dengan modelnya, ujung-ujungnya apa? Langkah dia menuju tujuannya jauh lebih mudah. Gitu kan. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, terus tadi gimana tadi? Sampai cita-cita ini pakai proses ya itu ya? Iya, proses. Prosesnya gimana ketika saya meraih cita-cita? Ya tadi ya, ingat bahwa proses itu tidak mudah. Mulai dari SMA, SMP, saya senang pramuka. Jadi pembina pramuka di banyak tempat. Termasuk juga di sini ya, di SMP 2, Iya. di SMP 1, SMA Taman sini bersama teman-teman yang dulu juga alumni dari sini. Nah, kemudian dari proses itu membuat saya tadi tertarik bahwa anak-anak ini unik gitu kan ya. Akhirnya saya kuliah tadi di fakultas apa tadi? Untak Surabaya, lebih tepatnya di fakultas psikologi. Yes. Itu ilmunya memang benar-benar mempelajari ilmu kejiwaan. Saya mencoba mengambil di ilmu psikologi apa ini? Pendidikan, psikologi terkait dengan apa ini, konseling ya, terkait apa ini, industrial organization dan segala macamnya. Kurang lebih ada 5 yang saya ambil, akhirnya membawa saya menuju pada salah satu tadi yang dibilang cita-cita. Itu apa? Membuat orang bisa menjadi bermanfaat buat sesamanya, dan saya akhirnya menjadi seorang trainers gitu kan ya, jadi trainers outbound. Jadi tulinan tali segala macam. Orang mikirnya kalau mainan outbound itu kan main tali apa segala macamnya gitu, tali Flying fox gitu ya kayak. Ternyata ya jadi duit loh, mahal loh itu. Mahal loh. Artinya sempat kurang lebih sekitar berapa tahun ya, mulai dari 2003 saya main di situ profesional. Kemudian saya ngurusin sebuah yayasan pendidikan namanya Indonesian Learning Advisory Center bersama teman-teman kurang lebih sekitar 5 tahun, sampai pada ngurusin itu nih, profesi berkembang terus ya. Iya. Awal jadi trainer lah, ibaratnya panggilan gitu. Terus kemudian berkembang menjadi apa itu, salah satu leaders di Yayasan Pendidikan Indonesian Learning Advisory Center, baru sampai pada saya masuk ke sebuah perusahaan. Mungkin kalau teman-teman tahu perusahaannya cukup besar di busana muslim ya, itu ada Safira, ada Zoya. Nah, itu kebetulan saya jadi kepala apa nih? Kepala departemen untuk human resource-nya di sana, ngurusi rekrutmen, ya penempatan apa segala macam, pelatihan sampai pada proses-proses facility umum yang ada di sana. Kalau dalam bahasa perusahaan disebut dengan HRGA. Iya, ya, siap. Jadi HRGA, Human Resource and General Affairs. Nah, kurang lebih sekitar 1 tahun di sana. Saya pulang ke Jawa Timur. Ya, pulang ke Jawa Timur, dan saya ternyata dipanggil itu di salah satu perusahaan yang saya nggak tahu, pikir saya cuma jualan motor gitu aja. Ternyata saya baru nyadar perusahaan itu namanya MPM, dan saya juga baru melihat lagi lebih dalam lagi ternyata afiliasinya sama Astra Honda Motor ataupun Astra Internasional gitu kan. Dan proses itulah yang ternyata selama kurang lebih hampir 14-15 tahun ini saya diwajar di sana, dideder di sana, dapat berbagai macam sertifikasi, melatih orang baru, dilatih sama orang-orang yang kualitasnya juga saya boleh bilang internasional gitu ya. Jadi kalau boleh ditahu, Jumita, kalau di sini pesawat terbang yang keren menurut Anda apa? Garuda Indonesia. Oke. Iya. Kalau di seluruh dunia apa? Di seluruh mungkin ada Emirates, ada apa segala macamnya. Nah, kebetulan saya di training itu oleh lembaga training yang namanya SQ. Ya, SQ itu ya salah satu yang melatih orang-orang dari Singapore Airlines, ya, BCA segala macamnya. Dan akhirnya saya disertifikasi di situ untuk menjadi trainers tadi ya, sampai saat ini, dan membawa kurang lebih hampir setiap tahun itu, ini khusus Jawa Timur NTT aja ya, itu bisa membuat hampir semua sales kita bisa jualan di angka. Masya Allah. Setiap tahun itu 1 juta. Wah, Masya Allah. Unit. 1 juta unit, teman-teman. Setiap tahunnya. Setiap tahun. Nah, kan lumayan gitu ya. Jadi teman-teman bayangin, kalau misalnya nanti bisa ada di bidang itu dan benar-benar total di sana, ternyata impact-nya itu sama orang lain gede. Kurang seperti itu. Ya. Siap. Nih, apalagi nih? Gitu ya, Kak ya. Oke, next kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ya. Apa rintangan terbesar yang pernah Kakak hadapi dan bagaimana cara Kakak untuk mengatasinya? Ya, betul. Ini kalau dalam bahasanya orang-orang motivator itu kan, hidup yang tidak dipertaruhkan pasti tidak akan ada kemenangan. Iya. Ini juga sama. Artinya ketika menjalani tugas sebagai seorang trainers ya, harus membimbing orang. Ini kalau di sekolah kita bisa sebut Pak Guru, Bu Guru ya. Ya pasti ada baiknya, ada buruknya, luputnya juga ada, kemudian juga pandangan orang pasti akan muncul. Ya, pandangan positif atau negatif ya, tapi tetap jalan gitu. Nah, di tempat lain tadi saya bilang apa? Bahwa kalau di sini ada guru, kalau di instansi itu ada namanya Widya Iswara, kalau di
teman-teman kayak pelatihan militer atau apa itu bisa disebut dengan instruktur gitu kan. Nah, saya betul juga masuk di wilayah instruktur ataupun trainer gitu ya. Nah, kemudian tantangannya apa Pak? Ya tantangan pasti, karena kita ngurusi banyak orang. Kalau tadi boleh dibilang, Pak Agung wilayahnya sebenarnya nggak banyak sih, cuma wilayah ya ibaratnya mulai dari ujung Pacitan sampai ujungnya Maumere. Kalau kita urut ya lumayan panjang gitu kan ya. Dan Jalanan prosesnya panjang. Jalan prosesnya panjang, belajar dengan orang baru, hal baru, dan saya pastikan semuanya bermanfaat. Ya, tadi saya bilang bahwa angka ngomong 1 juta unit itu artinya bukan sekedar ngomong 1 juta, tapi proses itu apa yang buat mereka bisa jualan, proses apa yang buat mereka bisa kemudian berkembang. Karena jujur aja kalau boleh dibilang tadi, sales itu nggak semua orang suka sales loh, bahkan banyak apa namanya miring segala macamnya. Tapi di sini kalau dikatakan aduh salesnya aja kayak gitu gimana gurunya gitu kan ya, pasti jauh lebih buruk lagi gitu kan. Ini apa? Dari situlah saya mencoba melihat bahwa tidak seperti itu, dan terbukti alhamdulillah. Tadi sempat saya bilang tantangan-tantangan terkait pandangan buruk, terus tadi ya sempat ya saya bilang ya bahwa enggak pulang-pulang itu pasti. Ketika sudah masuk kerja di seperti ini, jangan berharap dikatakan kayak pekerjaannya biasa. Berangkat kantor, disiapin minum, terus balik kerja, terus kemudian pulang ke rumah, nggak bisa seperti itu. Quality time sama keluarga juga pasti berkurang ya Kak ya. Yes, kalau quality time ya tadi, makanya harus disiapin quality time. Sekecil apapun waktu, kita harus bisa menyiapkan. Ya bisa bayangin itu kan ya, waduh, tantangan terbesar Pak, satu istri, misalnya istri saya dulu sempat pada saat lagi asik training ternyata apa, mau dapat kabar nih, ya kabarnya Pak istrinya sudah melahirkan gitu. Waduh ini lagi di Jakarta gimana ya, profesional harus selesai dulu trainingnya. Selesai training saya harus balik lagi pulang ke Surabaya, nengok anak sebentar, satu ya balik lagi ke Jakarta lagi untuk ngapain? Yang masih kan certified semua selesai, menerima reward. Pada saat itu saya juga menerima reward dari beberapa institusi untuk di dealers kita ataupun di tempat kerja kita mendapatkan orang-orang yang layak untuk diberikan reward sebagai para pengajar terbaik bersama guru-guru seluruh Indonesia pada saat itu. Itu, ya. Kak, terima kasih ya Kak. Gitu toh. Terima kasih untuk jawabannya di pertanyaan kedua. Iya, pertanyaan Jadi kita baru kedua ya. Iya. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Ya. Apa yang Kakak inginkan pada orang lain untuk mengambil atau belajar dari perjalanan hidup Kakak? Satu hal bahwa kalau konteksnya di sini ya khairunas anfa'ulinas ya. Saya sempat udah mikir ini gimana ya apa khairunas anfa'ulinas ya. Artinya bahwa menjadi manusia tidak sekedar menjadi manusia, bekerja tidak sekedar bekerja, tapi menjadi manusia yang terbaik adalah bisa bermanfaat bagi sesamanya. Sehingga sama seperti saat ini ketika saya bekerja, saya tidak berpikir bahwa menjadi seorang pengajar, seorang trainer, terus saya harus lebih dari anak-anak saya. Enggak, justru malah di situ tantangannya saya untuk mengangkat mereka supaya bisa jauh lebih baik. Termasuk memulai dengan anak-anak yang sejak dini sudah mengenal dirinya, berproses. Nah, berproses tidak semuanya baik-baik saja, pasti ada jenuhnya segala macamnya, dan proses itulah yang membawa pada tujuan-tujuan mereka. Nah, kalau dalam istilahnya final destination, yang membuat mereka menjadi bermanfaat kapanpun, dimanapun, pada kondisi apapun. Jadi itu yang jawaban saya bisa berikan. Terima kasih ya Kak. Oke, terima kasih sudah menjawab beberapa pertanyaan dari podcast ini. Ya. Mungkin ada sedikit pesan dan kesan untuk teman-teman yang ada di rumah, Kak? Ya, pesannya seperti tadi saya bilang bahwa satu hal, jadilah bermanfaat gitu ya. Tidak hanya buat diri sendiri, tapi buat siapapun, baik itu di lingkup terdekat Anda, bahkan nanti juga sampai di lingkup yang lebih besar, dan terutama nanti juga bagaimana kita secara vertikal atau mungkin dari Tuhan gitu ya, bahwa tanggung jawabnya nggak cuma buat diri sendiri, tapi juga buat siapapun ya. Dan itu membuat kita jadi manusia yang saya bilang tadi bisa bermakna buat diri sendiri, orang lain, dan juga siapa yang membuat kita sebagai peserta terimanya. Seperti itu, Kak Cemita. Terima kasih. Oke, saya Cemita Alicia, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.